بسم الله الرحمن الرحيم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنtajabin. Pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan apa itu tasawuf dan sufi, serta kita sudah juga memasuki apa itu irfan. Dalam menjelaskan irfan, kita akan menjelaskan tentang arif. Ya, jadi kata irfan sendiri sebenarnya itu pada awal-awal di kalangan para sufi itu tidak terlalu banyak digunakan. Tapi kata arif itu sudah didapati mulai dari awal-awal istilahnya muncul ilmu tasawuf dalam dunia Islam. Nah, kemarin yang terakhir kita singgung perkataan daripada Bayazid Bastami yang wafat tahun 261 Hijriah. Beliau di dalam menjelaskan kata arif berkata, adna sifatil arif antajri fihi sifatul had wa yajri fihi jinsu rububiyah. Kemarin sudah kita jelaskan, jadi kita tidak akan mengulang lagi penjelasannya. Sufi atau arif berikutnya yang kita akan jelaskan definisinya yaitu Junaid Baghdadi. Malah Junaid Baghdadi juga sudah kita singgung, ya. Dia wafat tahun 297. Ia sendiri dikarenakan mempunyai kedudukan di tengah para sufi dan diterima, maka dia mendapatkan gelar sebagai Syekh Taif, ya. Maksudnya syekhnya kelompok sufi. Beliau di dalam menjelaskan siapa itu arif dan apa itu ma'rifat berkata, anta'arifa malaka wa malahu, bahwa kamu mengetahui apa yang bagimu dan apa baginya. Dalam artian ma'rifat, yakni kamu mengenal, kamu mengetahui sesuatu yang menjadi bagianmu dan apa yang pada Tuhan. Dalam artian kita mengetahui secara benar kedudukan hak subhanahu wa ta'ala dan kedudukan makhluk, serta hukum-hukum yang berlaku masing-masing terhadap keduanya. Nah, nanti di dalam pembahasan irfan nazari atau tasawuf falsafi, pembahasan aslinya itu tentang bagaimana membedakan hak dan makhluk, serta melihat keistimewaan, keagungan dan ketinggian Khalik dari makhluk.
Karena itu apa yang didefinisikan oleh Syekh Junaid Baghdadi ini itu hanya dimensi ma'rifatnya saja, yakni dimensi irfan teoritisnya saja, tasawuf falsafinya saja. Dia tidak menyinggung tentang tasawuf amalinya atau irfan amalinya. Karena kalau tasawuf amali menjelaskan tentang tazkiyah, tentang penyucian, tentang perjalanan melewati tahap-tahap dan makam-makam untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan dari Junaid Baghdadi. Berikutnya filosof peripatetik Ibnu Sina. Jadi kita ini jangan mengira Ibnu Sina sebagaimana filosof peripatetik lainnya adalah filosof yang kering. Dia juga ahli ma'nawiyah. Cuma dia tidak istilahnya dikenal memang arif, tapi bahwa ahli ma'nawiyah ya sudah jelas. Ibnu Sina itu kalau mengalami kesulitan filsafat, ia pergi ke masjid jami dan salat sunat. Ya, salat sunat untuk memperoleh semacam apa istilahnya, kita juga tidak bisa mengatakan ilham ya. Bisa juga sih ilham dalam tingkatan tertentu bagi kita semua ya, seperti kita semua ini mungkin bisa saja mendapatkan ilham dalam artian yang sangat umum. Jadi beliau pergi ke masjid jami, salat 2 rakaat, kemudian tentunya bertafakur ya, merenung, dan bisa saja memperoleh jalan keluar daripada problem pemikiran filsafat. Kalau Mullah Sadra ya memang dia juga selain filosof harus dimasukkan juga pada kelompok arif urafa ya. Meskipun ya istilahnya lebih masyhur sebagai filosof, tapi dia adalah juga seorang arif. Makanya ketika kita membahas nanti tentang perjalanan sejarah tasawuf dan irfan, sesudah mengalami kemerosotan di abad ke-9, maka abad ke-10 kalau tidak salah atau abad ke-11 kemunculan Mullah Sadra itu adalah abad kebangkitan daripada irfan. Nah, jadi Ibnu Sina itu wafat pada tahun 428 Hijriah. Beliau di dalam menjelaskan kata arif di bagian ke-9 kitab Isyarat wa Tambihat, di sisi 2 kata lain yaitu zahid dan abid, menjelaskan bahwasanya zahid adalah menjauhi dunia, tapi masih istilahnya mencari apa yang menjadi tujuannya. Jadi dia menjauhi dunia dikarenakan mempunyai keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Itu zahid. Taruhlah misalnya dia rela menderita dari kesenangan-kesenangan dunia karena keinginan mendapatkan gantinya dalam bentuk kesenangan ukhrawi. Ya, itu zahid. Kemudian beliau menjelaskan abid, yaitu seseorang yang dengan perantara ibadah mencari atau ingin sampai kepada tujuan juga.
Ya. Jadi seorang abid ahli ibadah itu ya mereka senantiasa beribadah disebabkan ingin mendapatkan pahala lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma abid tidak mesti dia meninggalkan atau menjauhi dunia. Ya, abid bisa saja misalnya dia juga mendapatkan bagian dunia dan menginginkan, tapi dia ahli ibadah. Ya. Itu abid. Lantas beliau mengatakan adapun arif ya di sini tentunya arif yang ketiga beliau mengatakan amma al-munsarifu bi fikrihi ila qudsil jabarut mustadiman li syuruki nuril haqqi fi sirrihi yukhassu bi ismil arif. Ya, adapun orang yang pikirannya itu berpaling atau hanya mengarah kepada Quds Jabarut, alam suci, alam Jabarut, ya, jadi mustadiman, yakni senantiasa untuk memperoleh iluminasi cahaya hak di dalam batinnya, itu dikhususkan dengan nama arif. Ya, jadi arif itu adalah seseorang yang perhatiannya semata-mata kepada alam Quds Jabarut, ya, untuk memperoleh pancaran-pancaran cahaya hak dalam kalbunya. Itu seorang arif. Nah, di sini terdapat juga dimensi ma'rifatnya dan dimensi amaliyahnya dalam penjelasan Ibnu Sina ini, ya. Jadi semacam perhatian hanya kepada Quds Jabarut itu adalah dimensi amalinya, tapi memperoleh cahaya-cahaya ilahi pada batinnya itu adalah dimensi ma'rifatnya. Berikutnya kita akan melihat definisi daripada irfan dari Mullah Abdul Razzaq Kashani. Mullah Abdul Razzaq Kashani. Beliau wafat pada tahun 735. Sudah abad ke-8. Beliau di dalam kitab Istilahatus Sufiyah berkata, al-arifu man ashhadahu Allahu dzatahu wa sifatahu wa asma'ahu wa af'alahu fal ma'rifatu halu tahaddusin min syuhudin. Arif yakni seseorang di mana Tuhan memperlihatkan zat atau Tuhan menunjukkan zat, sifat, nama-nama dan perbuatannya kepadanya, ya. Oleh karena itu ma'rifat merupakan kondisi penyaksian dari seorang arif. Ya, jadi ini beberapa pengertian daripada irfan. Kalau yang juga bahagian terakhir ini kalau kita lihat, ini juga cuma dimensi ma'rifatnya saja, tidak menjelaskan dimensi amalinya. Nah, sebagai kesimpulan di dalam pembahasan kita ini, bahwasanya irfan secara mutlak itu mempunyai dua sisi, yaitu sisi amali dan sisi ma'rifat, ya. Dan kata irfan hari ini itu dimutlakkan terhadap peninggalan para urafa,
Ya. Namun ketika dilakukan penelitian atau para ahli peneliti, ya mereka melihat bahwa pada dasarnya irfan itu tiada lain dimensi ma'rifat. Ada kecenderungan yang dominan di sini adalah sisi ma'rifatnya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan irfan, ya, maka yang kita pahami adalah lebih pada dimensi ma'rifatnya, yakni dimensi nazarinya, dimensi falsafinya. Beda misalnya kalau kita mengatakan tasawuf, ya. Nah, meskipun kata tasawuf ini pada awalnya juga bersifat mutlak, tapi sekarang ini kalau kita mengatakan tasawuf, yang galib, yang dominan itu dimensi amalinya, ya, dimensi sair suluknya, ya, seperti itu. Nah, tapi pada masa sekarang, khususnya mungkin di dalam pandangan kaum bermazhab Syiah, ya, bermazhab Syiah, kalau kita menyebut kata tasawuf dan sufi memiliki sedikit makna negatif atau mempunyai kandungan makna negatif, dikarenakan perjalanan para sufi sendiri tidak sebagaimana tokoh-tokoh pentingnya. Ketika mereka terbentuk sebagai suatu komunal, sebagai suatu sistem, ya, sosial, dan dengan lahir, ya, mereka nampak dengan ciri khusus yang lahir. Di sini dia terbedakan daripada masyarakat pada umumnya. Misalnya ada misalnya satu kelompok berpakaian sengaja tambal-tambal pakaiannya, ya. Lantas membawa misalnya kotak sedekah, ya, membawa kotak sedekah, ya. Jadi hidupnya dibantu dengan hasil kotak sedekah itu, taruhlah seperti itu. Atau misalnya di dalam tempat-tempat peribadatan mereka, yang kalau bahasa versinya itu disebut khanqa, ya, mereka melakukan serangkaian ritual-ritual dibuat oleh mereka, ya. Saya tidak mau mengatakan ini negatif 100%, tapi bisa saja ada memang sisi negatifnya. Misalnya taruhlah sebagai contoh, misalnya ketika mereka berzikir, mereka buat tata cara berzikir, misalnya ada misalnya, ya, seperti itu, ya. Saya tidak mau menyebutkan zikirnya, nanti kita, ya, istilahnya ini. Jadi misalnya malah ada yang memanjangkan rambutnya kemudian begini. Ya, di sini biasa saya akses itu channel-channel tarekat banyak macamnya. Jadi mereka juga terkenal dengan membolehkan raqs. Raqs itu tarian, ya, seperti Rumi, ya. Kalau Rumi itu kan selalu kita lihat tampilan gambarnya itu ada pakaian khususnya dengan tarian berputarnya itu, ya. Ada juga seperti itu Rumi, ada juga misalnya dengan bersama-sama, ya. Saya tidak mau praktekkan karena menari, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sisi lain fuqaha ini, ya, dan fuqaha itu bermacam-macam, tapi yang istilahnya dominan di dalam mazhab Syiah sebagai mazhab
yang saya pahami ya, itu tidak membolehkan tarian. Kalau misalnya di Ahlus Sunnah itu kan longgar masalah tarian, boleh mereka tarian ya. Tapi saya pikir juga tarian bagi perempuan dan ditonton laki-laki itu haram ya sebenarnya. Pasti juga para ulama Ahlus Sunnah mengharamkannya. Jadi tarian sebatas boleh jadi misalnya di antara laki-laki yang melihatnya ataukah perempuan di antara perempuan yang melihatnya ya. Kalaupun boleh tarian di Ahlus Sunnah, tapi di kalangan ulama fikih Syiah itu memang haram tarian. Hatta laki-laki menari tidak boleh ya di dalam fikih Syiah. Jadi lebih ketat fikih Syiah dalam masalah ini ya. Nah, rata-rata tasawuf itu ada namanya sima. Jadi ada yang disebut sima, itu dia bolehkan nyanyian, kemudian ya bisa menari ya, menari ya. Jadi ada yang goyang seperti itu, tapi pernah kalian berputar-putar begini, kadang kayak kita pusing gitu kan. Apakah itu yang menyampaikan fana atau bukan? Yang jelas orang istilahnya bisa fana tanpa menari, tanpa melakukan tarian ya. Ya, dengan zikir bahkan dengan diam dia bisa memperoleh fana. Jadi kan tujuan salah satu tujuan spiritual kaum sufi itu untuk sampai pada fana. Ya, sampai fana. Fana itu artinya kehilangan kesadaran terhadap diri, egonya itu melebur pada kesadaran ilahi. Ya, seperti itulah kurang lebih bahasanya. Ya. Jadi apa istilahnya? Dimensi amali ya. Jadi kalau kita sebut sufi tasawuf itu dominan dimensi amalinya ya. Cuma karena dia juga ada dimensi negatifnya itu tadi, sehingga ulama Syiah seperti guru-guru yang saya pernah lihat dan saya belajar padanya, mereka tidak mau menggunakan kata tasawuf dan sufi. Ya, saya punya skripsi tesis dan disertasi itu berhubungan masalah irfan. Ya, tesis saya itu tentang insan kamil dalam pandangan Ibnu Arabi dan Imam Khomeini. Kalau saya punya tugas disertasi itu tentang permasalahan free will dan determinisme dalam pandangan Ibnu Arabi dan Mullah Sadra ya. Jadi para guru-guru yang saya lihat di Hauzah Ilmiah itu dia kurang sreg menggunakan kata sufi dan tasawuf ya. Karena adanya tadi itu dimensi bisa disebut bid'ah kalau dalam tinjauan fikih. Ya, jadi dia buat tata cara ritual ya di tempat-tempat ibadah mereka. Kemudian kehidupan sosial mereka juga ya bisa disebut juga tidak mengenakkan lah dalam pandangan lahiriah. Malah ada yang disebut malamatiyah. Tapi saya juga tidak mau mengatakan salah semua mereka ini ya. Jadi dia sengaja justru bahkan sampai tingkat melanggar syariat ya, untuk tidak ditahu bahwa dia seorang sufi misalnya ya. Ya, sama tadi ada yang misalnya melakukan mengemis itu untuk menghancurkan egonya ya. Kalau kita misalnya saja untuk menghancurkan ego kita itu ya pergi saja. Misalnya ada di antara beberapa orang itu tidak mau pergi misalnya menyapu halaman, membersihkan got ya, atau masuk di pasar-pasar rakyat, atau naik
motor butut, ya. Gengsi. Nah, itu sebenarnya dimensi kegengsi-gengsian itu besar keegoan, ya. Salah satu tahap pada dasarnya memulai namanya sayr suluk itu mau mendapatkan kritik dari orang, bahkan boleh jadi mendapat cemohan dari orang. Kalau sudah dicemo tidak marah, mulai itu kuat dia punya istilahnya tidak terlalu tinggi keegoannya, ya, mulai istilahnya kurang keegoannya, ya. Nah, ini tadi dimensi itu, ya. Nah, dikarenakan itulah Syahid Mutahari misalnya seorang pemikir kontemporer di dalam bahagian irfan, di dalam kuliah-kuliah ilmu-ilmu Islamnya, beliau berkata ahli irfan itu berhubungan dengan keilmiahan, ya, berhubungan dengan ma'arifat, dimensi keilmiahan, ya, dan mereka disebut sebagai urafa. Akan tetapi setiap kali disebut, ya, tentang mutasawwifah, sufi maksudnya ini mutasawwifah, maka itu berhubungan dengan dimensi kemasyarakatan mereka, ya, dimensi komunal dan kehidupan sosial mereka. Ya, kemudian sebenarnya kata tasawuf dan mutasawwifah ini, ya, yang lebih dominan dimensi amali, ya. Nah, dikarenakan dimensi amali dalam irfan Islami ini yang dilakukan para sufi ini, ya, istilahnya ada yang menunjukkan atau memperlihatkan dimensi negatif, ya, maka ketika kita pun menyebut kata sufi itu, ya, di pikiran kita ada dimensi negatifnya. Tapi kalau di kalangan ulama ahlu sunnah enggak, kan? Di Indonesia misalnya ini orang justru kalau mengatakan sufi, ya, itu pujian. Dia seorang sufi, ya, pujian artinya orang yang tidak terlalu perhatian terhadap hidup dunia dan lebih berpegang pada kehidupan ma'nawi, spiritual. Jadi saya pikir bergantung juga dari para ulama atau pemikirnya, ya. Nah, ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan memasuki pembahagian daripada irfan tadi, yaitu irfan amali dan irfan nazari atau tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Nah, irfan Islami di dalam perjalanan kesempurnaannya itu mendapatkan berbagai sisi dan dimensi, dan ia tumbuh dalam berbagai dimensi tersebut. Ya, ada 5 sisi sebenarnya irfan. Meskipun yang masyhur 2 tadi yang kita sudah singgung, yaitu irfan amali dan irfan nazari, tapi ada 5. Ya. Nah, yang pertama dan kedua itu yang sudah kita sebutkan, yakni sisi amali dan sisi ma'rifati, yaitu irfan amali atau tasawuf amali dan irfan nazari atau tasawuf falsafi. Tapi yang ketiga adalah sisi dini, sisi keagamaannya atau keagamisannya. Kenapa ini muncul? Itu tadi karena, ya, terdapat misalnya bisa disebut bid'ah atau penyimpangan. Nah,
sisi keagamisannya ini yaitu hubungan dua sisi antara irfan dan syariat. Ya, hubungan dua sisi antara irfan dan syariat. Yang keempat, sisi kesusastraannya, ya, di mana irfan Islami juga mendapatkan sisi kesusastraan, baik itu Arab maupun Persia, sastra Arab, sastra Persia misalnya. Seperti kita jumpai misalnya di dalam bahasa Persia ada Masnawi Ma'nawi, ya, yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi, Syekh Jalaluddin Rumi. Jadi dia dengan bahasa sastra, dengan bahasa puisi, prosa dan lain sebagainya menuangkan ajaran-ajaran irfan di dalamnya. Atau di dalam bahasa Arab, ya saya lupa apa bukunya itu, ya saya lupa, juga terdapat tulisan-tulisan, atau Ibnu Arabi sendiri punya karya dengan bahasa puitis, ya, bahasa sastra di sela-sela tulisan kitabnya. Dan yang kelima adalah sisi tarbiyahnya dalam bentuk firqa-firqa dan silsilah irfani. Dan dari sisi inilah yang kemudian berdampak dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Karena itu dia bisa juga disebut sebagai irfan kemasyarakatan. Ya. Maksudnya di sini itu tarekat-tarekat itu. Jadi tarekat itu sisi tarbiyahnya, sisi kemasyarakatannya. Misalnya ada tarekat Naqsabandiyah, tarekat Saziliyah, tarekat Sanusiyah. Di sini ada tarekat Khalwatiyah. Khalwatiyahnya juga ada Samaniyah dan apalagi yang satu itu, ya. Tarekat Kubrawiyah, tarekat bermacam-macam tarekat. Nah, kalian ini masih muda begini, boleh jadi belum ada yang pernah masuk tarekat. Ada yang pernah masuk tarekat? Belum. Kalau sudah biasanya usia-usia 30-an itu, di antara yang diajar biasanya sudah ada yang pernah masuk tarekat. Ya. Jadi mereka mempunyai semacam ajaran dalam bentuk perkumpulan dan dalam bentuk zikir. Ya. Jadi ada zikir-zikir tertentu dalam satu tarekat diamalkan para murid, para pengikutnya, dan kemudian terdapat pertemuan-pertemuan perkumpulan mereka melakukan zikir bersama misalnya, ya, seperti itu. Sebenarnya dimensi positifnya yakni ya membawa kita misalnya dalam suatu koridor senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asalkan saja tidak terdapat misalnya sesuatu yang sangat jauh dari ajaran agama. Biasa mereka menuntut bayat sama syekhnya. Bayatnya macam-macam, ada sampai mencium kaki syekhnya. Yang biasa saya lihat di YouTube ini, ya. Dan sedemikian diperlakukan syekhnya itu sampai ditabarruki misalnya apanya lah, ya. Kayak seperti itu. Jadi ini sangat bertentangan dengan ajaran Wahabi. Ya, jadi Wahabi itu membedakan 100% itu tasawuf.
Karena di tasawuf ada tokoh dikultuskan, dihormati, ya. Sebenarnya sih tabiat itu menghormati orang, ya. Alami itu menghormati orang. Coba misalnya sama orang Wahabi, pasti ia sangat hormati itu, ya, Saiful Islam Ibnu Taimiyah, ya. Makanya dia agungkan, dia sebut namanya dengan berbagai gelar-gelarnya kan, ya. Atau misalnya Abdul Wahab, pendiri Wahabi itu sendiri. Jadi penghormatan itu pada orang suatu hal yang alami. Ketika misalnya kita pandang dia berjasa besar, toh, ya. Dan kalau kita tinjau dari dimensi filosofisnya, sebenarnya itu tiada lain karena adanya yang ditanamkan pada manusia kehendak menyembah pada Tuhan. Cuma dia kadang salah di dalam misdaknya. Kalau misalnya yang dihormati itu dalam rangkaian membawa kita kedekatan pada Tuhan, itu benar jalannya. Tapi kalau misalnya menjauhkan dari Tuhan, itu yang tidak benar. Nah, jadi itu 5 tadi dimensi irfan. Ada dimensi amali, disebut irfan amali. Ada dimensi ma'rifati, disebut irfan nazari. Ada dimensi dini, dimensi agamis, membahas hubungan dua sisi irfan dan syariat. Kemudian ada sisi sastra, kesusastraannya, dan terakhir ada sisi tarbiyahnya, ya. Nah, nanti di bahagian kedua kitab ini membahas tentang irfan nazari. Nah, bahagian ketiganya membahas irfan amali. Tapi saya lihat di sini pembahasan irfan amalinya itu sangat pendek sekali. Kalau mau irfan amali, ini buku yang saya ajarkan sekarang kelas sesudah ini, ya. Itu saya ajarkan dan pernah saya ajarkan di pesantren sebelumnya atau pelajar sebelumnya, buku yang saya tulis ini, ya, Selangkah Menuju Tuhan. Nah, ini membahas tentang irfan amali, ya. Ada sih saya ambil dari sini, tapi kalau saya lihat di sini kandungannya sangat singkat sekali pembahasan irfan amalinya. Jadi misalnya kalau kita mau kajian irfan amali, ya, untuk lebih detail kita bisa pakai buku ini. Misalnya kita bisa bahas pengenalan umum irfan amali dan tasawuf Islami, definisi tasawuf, irfan dan irfan amali, akhlak dan irfan amali, sumber irfan dan tasawuf Islami, pembagian irfan pada amali dan nazari, epistemologi irfan, syariat, tarikat dan hakikat, dan seterusnya, ya. Nah, irfan amali sendiri saya ingin simpelkan pembahasan kita. Jadi irfan amali tiada lain ma'rifatu tariqis suluki wal mujahidah li takhlisin nafs an mudayikil quyudil juz'iyah wa ittisalihha ila mabda'iha, ya. Jadi irfan amali tiada lain pengetahuan jalan suluk dan mujahadah, tata cara, ya, pengetahuan terhadap jalan suluk, bagaimana kita bersair suluk,
bagaimana caranya itu bersair suluk, ya, sehingga nafs terlepas dari kesempitan kait-kait dan perkara partikular, sehingga ia bisa bersambung, sehingga ia bersambung dengan mabda'nya, maksudnya itu hak subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi seseorang apabila dia memasuki sair suluk, penyucian diri, ya, sedemikian intens dia melakukan penyucian diri dan bisa saja menelan bertahun-tahun, ya, bisa sampai puluhan tahun melakukan sair suluk, sehingga puncak perjalanannya sampai bersambung dengan Tuhan. Ada istilah mereka sebut usul. Usul itu artinya sampai kepada Tuhan, ya. Jadi melewati tahap-tahap, ya, perjalanan itu. Kalau di buku ini ada 10 yang disebut makam dan ada 10 juga disebut hal, ya. Jadi 10 makam ini mesti kita misalnya lalui. Kalau di sini dimulai dengan makam taubah, makam wara, makam zuhud, makam faqr, makam sabar, makam syukur, makam khauf, makam raja, makam tawakal, dan paling puncak di sini adalah makam ridho, ya. Kemudian ada disebut juga kondisi-kondisi atau ahwal. Ada pembahasan tentang cinta, syauk, kerinduan, girah, qurb, kedekatan, haya, uns dan haibah, khabat dan basat, fana dan baqa, ittisal. Ittisal itu tersambung, ya. Tetapi ada satu buku yang disebut Manazilus Sa'irin, ada juga bahasa Persia. Kalau ini bahasa Arab, Manazilus Sa'irin itu dia menuliskan 100 makam yang mesti dilalui, ya. Jadi misalnya ini satu makam dari 10 tadi itu harus lagi 10, setiap satu 10 lagi, ya, 100 makam. Kalau bahasa Persia ada disebut dengan Sat Medan, sama juga Sat itu 100 medan perjalanan yang harus dilalui seorang salik sampai kepada hak subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang irfan amali tadi. Atau ada lagi penjelasan lain, yaitu suatu ilmu terhadap ta'mirul batini bil muamalatil qalbiyah bi tahliyatihi 'anil muhlikat wa tahliyatihi bil mundiyat fa ilmu tasawuf was-suluk. Jadi ilmu yang berhubungan dengan perbaikan batin atau membangun batin, memperbaiki batin lewat muamalah kalbiyah, lewat amaliyah kalbu, dengan pengosongan dari hal-hal yang menghancurkan, dari sifat-sifat jelek buruk yang menghancurkan, serta menghiasinya dengan hal-hal yang memberi keselamatan serta kesempurnaan, maka itu disebut sebagai ilmu tasawuf dan suluk, ya, ilmu sair suluk. Nah, ini yang kita pahami dari irfan amali. Adapun irfan nazari atau tasawuf falsafi, jadi seorang
sufi atau seorang salik, pejalan, ketika dia menyucikan dirinya, lantas dia melewati tahapan-tahapan dan kemungkinan misalnya sudah sampai pada tahap tertentu, tahap tinggi, memperoleh penyaksian-penyaksian, memperoleh musyahadah-musyahadah dalam bentuk pengetahuan kehadiran, pengetahuan huduri. Jadi mendapati, bukan lagi misalnya mengkonsepsi, tapi mendapati, menemui, ya, wajid, ya. Jadi dia memperoleh musyahadah, memperoleh pengetahuan huduri. Ya, kalau misalnya sudah sampai pada puncak, sampai pada lebih tinggi lagi, berakhir pada tauhid hakiki. Ya, tauhid hakiki. Penyaksian realitasnya misalnya, jadi sebagaimana kita dengan pengetahuan tasawur mengkonsepsi atau menteoritiskan, itu disebut dengan tauhid perbuatan. Dia menyaksikan realitas itu tauhid perbuatan, bahwasanya misalnya kalau kita dalam tauhid perbuatan itu mengatakan secara konsepsi la mu'affir fil wujud illallah, tidak ada yang berpengaruh, tidak ada yang berperan di dalam alam eksistensi ini kecuali Allah. Maka mereka itu tidak hanya tataran konsepsi, tapi menyaksikan realitas yang kita anggap ini. Misalnya kita berbuat sebenarnya wayang-wayang misalnya, ya, bayang-bayang misalnya, ya. Tapi hakikat yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada kedalaman nanti pemahaman di sini yang saya punya disertasi itu, sehingga jangan terjebak menjadi jabariyah. Ya. Dan panjang perjalanan belajar irfan baru bisa memahaminya, harus paham dulu itu. Ya, mukadimah daripada pandangan terhadap masalah eksistensinya itu irfan, ya. Ya. Jadi penyaksian terhadap realitas, ya, adalah hak Subhanahu wa taala satu-satunya yang mempunyai pengaruh dan peran, ya. La mu'affir fil wujud illallah, itu tauhid perbuatan, baik tauhid ahli kalam maupun tauhid ahli filsafat, filosof, bahwa pada hakikatnya, ya, yang mempunyai pengaruh satu-satunya terhadap alam ini adalah hak Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu disaksikan oleh urafa, disaksikan oleh para arif. Jadi dia juga membahasakan nanti itu secara teoritis, tapi dari hasil penyaksiannya. Bisa saja tidak ada bedanya dengan pandangan filsafat misalnya, tapi akan ada. Kenapa? Karena pada landasan yang sangat esensialnya filsafat dengan irfan itu ada bedanya, dan itu akan berangkat sampai tidak mempunyai istilahnya kesamaan nantinya, ya, kayak seperti itu. Jadi misalnya filosof, paling tinggi pandangan filosof terhadap masalah wujud, filosof Mullah Sadra. Mungkin kalian sudah dapat sedikit dari Ustadz Adlani, atau Ustadz Adlani misalnya masih membahas pengantar apa itu filsafat, esensi belajar filsafat dan lainnya, itu saya tidak tahu. Tapi kalau dia sudah masuk pembahasan wujud, ya, sudah masuk belum? Belum, ya, berarti belum. Nanti kalian mendapat pembahasan tentang wujud misalnya, yang prinsipal dalam realitas ini adalah eksistensi, bukan esensi.
Kemudian hakikat eksistensi itu nanti akan dibuktikan dia adalah hakikat tunggal. Dalam ketunggalannya terdapat kebertingkat-tingkatan. Ya. Dan masing-masing wujud itu memiliki kehakikian, kewujudan. Nanti disinilah letak perbedaan dari irfan misalnya yang akan kita bahas nanti. Nanti kita singgung ulang. Ya, jadi seperti itu. Makanya ketika membahas tentang tauhid perbuatan, ya, filosof tidak ada jalan lain harus menerima bahwa setiap maujud ini memiliki perbuatan, meskipun nanti perbuatannya sangat lemah sekali, tapi masih mempunyai kehakikian. Tapi kalau di dalam irfan tidak juga dikatakan nonsen, tidak juga dikatakan ketiadaan, tapi apa ya istilahnya, sya'niyah dari hak subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini nanti ada dimensi yang akan berbeda dibahas. Ya. Berikutnya kita lihat apa definisi daripada irfan. Dalam hal ini irfan nazari. Ya. Muhaqqiq Syani di dalam istilahat sufiyah tadi yang sudah kita singgung itu, dia mengatakan al-arifu man ashadahullahu dzatahu wa sifatahu wa asma'ahu wa af'alahu. Fal ma'rifah halut tahaddusi min syuhudin. Jadi seorang salik ketika dia sampai pada perjalanannya berakhir, artinya sudah dia tempuh perjalanan suluknya sampai pada syuhud terhadap hakikat, ya, hakikat sistem eksistensi, maka tersedialah pada dirinya itu pertama ma'rifat. Jadi muncullah suatu bentuk pengetahuan darinya dari hasil ma'rifat syuhudi serta pengalaman irfani. Ya. Namun kalau arif ini nanti, ya, dia memberikan tafsiran. Jadi sang arif yang sudah memperoleh pengetahuan huduri ini kemudian memberikan tafsiran dari ma'rifat hudurinya ini serta menyampaikan kepada kita dalam bentuk ungkapan-ungkapan. Inilah istilahnya cikal bakal irfan nazari. Jadi irfan nazari itu seperti filsafat, pengetahuan husuli. Cuma misalnya filsafat, ya, dia dibangun dari pengetahuan, bisa disebut sebahagian dengan pengalaman indrawi dan sebahagiannya dari pengetahuan akal, argumen akal, ya. Kan kita ini kalau tidak dibantu juga indra tidak tercipta pengetahuan pada diri kita, ya. Tapi itu pengetahuan lewat pengalaman indra ini menjadi input, ya, yang kemudian dianalisa oleh akal. Misalnya kalau kita tanpa penyaksian alam, ya, kita misalnya tanpa penyaksian alam di luar diri kita. Kalau alam diri kita tanpa penyaksian indra tidak ada masalah. Alam diri kita kan, semua diri kita ini, semua kita ini mengetahui diri kita meskipun kita tidak mengindrai kan, karena memang diri bukan tubuh ini. Tapi misalnya terhadap alam luar ini, ya, alam luar ini, ya, kurang lebih dibantu dengan penginderaan. Ya, kita mengenali alam luar ini. Jadi filosof
ya pengetahuannya secara konsepsi, secara argumen, secara burhan. Tapi kalau irfan pengetahuannya dibantu dari atau mabda'nya dari hasil syuhud. Ya, sumbernya dari hasil syuhudnya. Itulah yang kemudian dia ungkapkan, karena harus diterima orang lain maka juga harus diberi dalil. Ya, harus diberi dalil, harus terargumentasikan. Ya. Jadi irfan nazari tiada lain apa yang menjadi pengetahuan huduri seorang arif atau urafa yang kemudian dia ungkapkan dan transformasikan dalam bentuk pengetahuan husuli. Ya. Kalau kita ditanya mana duluan irfan amali daripada irfan nazari, tentu yang lebih dahulu irfan amali. Ya. Tapi bagaimana mereka melakukan sair suluk, ya sebenarnya sudah tadi tadi saya mengajar, saya ungkapkan tentang seorang pemuda yang dikarenakan ibadahnya sampai dia memperoleh penyaksian ya. Di dalam riwayat hadis ya disebutkan dia bernama Haris bin Malik bin Nu'man. Jadi suatu ketika Nabi SAW berpapasan dengannya, Nabi bertanya, bagaimana kamu melewati hari-harimu? Dia menjawab, saya melewatinya dengan yakin, saya melewatinya dengan yakin. Apa tanda-tanda keyakinanmu? Jadi Nabi mengatakan, apa tanda-tanda keyakinanmu? Dia mengatakan, di malam hari saya lebih banyak terbangun, ya, tidak tidur, dikarenakan beribadah. Tidak seperti kita, tidak tidur tapi nonton kah, cerita kah. Kalau dulu masa-masa saya sesatnya waktu mahasiswa main domino, pak, ada sistem kalau kalah minum air sampai tak kencing ya, masa jahiliyah saya ya. Jadi tidak tidur main domino, mana ibadah, ada pahalanya, dosa saja mungkin ya, seperti itu. Luar biasa. Kalau si pemuda tadi ini dia tidak tidur malam tapi beribadah, salat malam, baca Quran, berdoa. Kemudian siang harinya dia mengatakan, saya lewati siang hari dalam kondisi lapar. Artinya berpuasa dia, senantiasa puasa. Ada orang itu dalam setahunnya lebih banyak berpuasanya daripada tidak berpuasanya ya. Bahkan ada seorang ulama, pada mungkin saya katakan, dia tidak mau marah, pokoknya dia tidak mau marah. Dan dia hukum dirinya, kalau saya mau marah saya puasa 1 tahun. Kecuali tentunya hari haram, tidak boleh kita puasa hari haram ya, haram berpuasa maksudnya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, itu haram kita berpuasa di hari itu ya. Nah, pada suatu kelas beliau mengajar, tapi ada muridnya, istilahnya apa ya,
bertanya, tapi pertanyaannya misalnya kadang murid itu, saya juga pernah begitu modelku dulu. Jadi saya kejar guru itu bertanya, mungkin sebenarnya sudah beliau jawab dengan baik, tapi saya mau ngeco-ngeco aja, kejar terus dia pertanyaan. Ini nakal-nakal, ya seperti itu, kita pernah nakal lah, kayak begitu misalnya ya. Baru disadari semua ya, seperti itu. Nah ini sang murid mungkin model begitu. Jadi tanya saja yang sudah tidak mengena dengan pembahasan, akhirnya sang guru pun memperlihatkan rada kemarahan kepada muridnya. Ya, saya juga pernah dalam sebuah kelas, saya salah satu ayatullah besar mengajar. Tapi ini setiap kelas bertanya terus, ada saya lihat begitu. Jadi ada kelas kita di Kumi itu, orang ikut itu sampai ratusan, bisa sampai 300 murid itu mungkin ikut, karena sebuah masjid besar sekali penuh. Dan mulai dari usia 70 tahun sampai paling muda misalnya usia 30-an lebih, itu bergabung semua belajar, ya. Nah, suatu waktu, jadi itu guru saya lihat beliau ini, saya belajar ini pelajaran tafsir. Sudah berapa kali ini sang murid ini bertanya, dan selalu istilahnya pertanyaannya tidak terlalu misalnya tepat ya, dan kayak membantah-bantah juga sang guru kan, kayak begitu. Suatu hari dia bertanya lagi kayak begitu-begitu, mungkin sang guru sudah capek juga dengan itu, dia akhirnya berdiri juga, sang guru ini agak memperlihatkan kemarahannya. Dia bilang kamu kesini, kayak begitu. Jadi ya fenomena seperti itu terkadang terjadi. Ya. Nah sama dengan guru ini yang tadi saya ceritakan, dia tidak mau marah, maksudnya bukan marah cuma di kelas, marah di rumah, marah ini, tapi pada suatu kelas tertentu dia marah. Akhirnya dia harus berpuasa 1 tahun. Ya, kecuali tadi itu hari haram. Nah, ada orang berpuasa itu lebih banyak puasanya dalam setahun itu ketimbang tidak berpuasanya, berbukanya. Sebenarnya kalian kalau menyucikan diri 3 bulan ini momen berpuasa berturut-turut. 1 bulan Rajab, 1 bulan Sya'ban, ditambah bulan Ramadan 1 bulan. Dulu saya masa-masa seperti kalian sudah sadar itu pernah juga cari-cari. Ya sudah agak, bukanlah kalian, saya sudah bisa usia 23 tahun mungkin, kayak 24 tahun waktu itu. Ya. Itu cari-cari juga kayak begitu, kita rame-rame berpuasa. Tapi masih ada dimensi ria-rianya kayaknya waktu itu. Saya ingat betul. Teman saya puasa, saya juga harus puasa ya, kayak seperti itu. Jadi kali nol lagi. Ya. Jadi berpuasa kita itu bulan Rajab itu kita usahakan berpuasa. Ya nantilah tahun depan, karena sudah Rajabnya mau habis sekarang. Bahkan kalau belum punya puasa, ya usahakan berpuasa 1-2 bulan Rajab ini, karena sangat nilainya tinggi puasa bulan Rajab. Ya. Jadi berpuasa bulan Rajab sebulan penuh, bulan Syaban sebulan penuh, tambah Ramadan sebulan penuh. Ya. Jadi masa-masa tertentu itu kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman, ya. Tapi kadang tidak boleh dicerita istilahnya. Ya. Nah, jadi Irfan Nazari adalah pengalaman seorang arif menyaksikan realitas, hakikat realitas ini sebagaimana dibuktikan oleh filosof misalnya dalam tauhid perbuatan, bahwa tidak ada yang berpengaruh di alam ini kecuali Tuhan. Dia menyaksikan itu, ya, dia menyaksikan itu. Apa yang kita nisbahkan si fulan berbuat, si A, si B itu sebenarnya ya bayangan-bayangan, ya. Tapi hakikat pelaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, naik lagi dia menyaksikan tauhid sifat, ya. Tauhid sifat dia saksikan. Naik lagi misalnya tauhid zat. Ya, seperti itu. Nanti dia ungkapkan
dan berikan dalil. Ya, makanya kenapa kemunculan Irfan Nazari nanti kedatangan Ibnu Arabi? Karena misalnya sufi atau arif sebelumnya itu bukan filosof. Dia mempunyai kekuatan di dalam mengargumentasikan tidak sekuat misalnya Ibnu Arabi. Ya, belum mempunyai kekuatan seperti itu. Ya, jadi ya istilahnya sufi dan arif sebelumnya itu cuma misalnya tidak terlalu misalnya kuat, ya, mengungkapkan dan boleh jadi juga memberikan dalil. Kebanyakan juga kalau memberikan dalil mungkin misalnya dengan penguatan riwayat, penguatan Qur'ani, ya. Kan kita ini tidak bisa memahami secara harfiah ayat-ayat suci Al-Quran, ayat tertentu. Misalnya fa'aina ma tuwallu wa thamma wajhullah. Apa kita mau mengatakan ini bahasa adalah bahasa majazi? Tahu majazi kan? Metafora. Ya, apakah kita mau mengatakan bahasa Qur'ani metafora? Ya, Tuhan mengatakan fa'aina ma tuwallu, di mana saja kamu menghadapkan dirimu, fa thamma wajhallah, maka di situ wajah Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mencermati ini, mendalami ini wajah Tuhan? Apa kita bilang mau tembok ini yang saya lihat? Tentu ada maknanya yang dalam. Amirul Mukminin Ali alaihissalam mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, melihat Allah bersamanya, dan melihat Allah sesudah melihat sesuatu itu. Ya. Bagaimana kita bisa memahami semua yang pemaknaan dalam-dalam itu? Atau Tuhan, hubungan Tuhan dengan makhluk, ya, dia dekat tapi tidak bercampur, dia jauh tapi tidak berjarak. Ada bahasa Arabnya itu, dakhilun fil asya, dakhilun fil asya la bil mumazajah, ya, di dalam sesuatu tapi tidak bercampur. Mumazajah, maz itu bercampur. Kharijum minal asya la bimuzayalah, di luar dari sesuatu atau di luar dari segala sesuatu tapi tidak berjarak, tidak berpisah. Ya, mana tidak bisa kita manai secara lahir ini pengertian bahasa harfiah, nggak bisa. Dengan jalan filsafat bisa, tapi apa sampai pembahasan kita ke situ dengan dasar-dasar tinjauan filsafatnya, dasar-dasar terhadap realitasnya, atau tidak juga bisa menyampaikan. Hanya yang bisa menyampaikan adalah irfan. Ya. Huwa aqrabu min hablil warid. Ya. Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita, misalnya urat leher kita. Ya. Dengan berbagai ayat-ayat tertentu yang tidak bisa kita terima hanya dengan penjelasan kalami misalnya. Kalau kalami itu seolah-olah Tuhan ada di suatu tempat baru menciptakan, kayak begitu. Sampai-sampai ada kalami yang tingkatan kalaminya SMP. Pikirannya seperti Tuhan itu seorang tukang bangunan membuat bangunan. Jadi bangunannya terpisah Tuhan dengan bangunannya. Sehingga bisa misalnya tukangnya mati, bangunannya ada. Ini tauhid tingkat SMP. Ya. Pemahaman ketuhanan tingkat SMP. Jadi itulah kita mesti mendalami juga irfan sebagai sebuah ilmu. Apakah nanti kita terima dia punya pandangan atau tolak, itu tidak ada masalah. Ya.
Kalau kita misalnya lebih memilih pandangan tauhid kalami tidak ada masalah, tauhid filsafat tidak ada masalah, tauhid irfan tidak ada masalah. Ya. Nah, satu lagi misalnya yang mendefinisikan irfan dari Muhakkik Kaisari, beliau mengatakan fahadduhu huwal ilmu billahi subhanahu min haitsu asma'ihi wa sifatihi wa mazahirihi wa ahwalil mabda' wal ma'ad wa bihaqaiqil alam wa bi kaifiyati rujuiha ila haqiqatin wahidah hiya zatul ahadiyah. Jadi definisi atau pengertian daripada irfan adalah ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama-namanya, sifatnya, mazhar-mazharnya. Mazhar-mazhar ini tajalli-tajalli, ya. Disinilah letak makhluk. Makhluk itu adalah manifestasi dalam bahasa irfan. Jadi makhluk itu manifestasi dari nama-nama ilahi. Wa ahwalul mabda'i wal ma'ad, dan kondisi-kondisi mabda' dan ma'ad. Mabda' yakni Tuhan, ma'ad awal, mabda' ini sumber pangkal, ma'ad tempat kembali. Wa bihaqaiqil alam, dan hakikat-hakikat alam. Wa bi kaifiyati rujuiha ila haqiqatin wahidah, dan kebagaimanaan kembalinya ini alam, hakikat-hakikat alam kepada hakikat yang tunggal, yaitu hiya zatul ahadiyah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kita sudah membahas mukaddimah sampai di sini. Pertemuan berikut terkait masalah mengenal secara global irfan Islami. Ya. Nanti kita lihat pembahasan yang pentingnya kita bahas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه